Sebagai masyarakat yang tinggal di daerah tropis, kita pasti sudah sering sekali mendengar tentang diare atau buang air besar yang cair. Namun, sebetulnya apa sih diare itu? Apa penyebab diare tersebut? Dan bagaimana pencegahannya? Yuk, kita cari tahu. Apa sih diare itu? Buang air besar yang cair biasanya lebih dari 3 kali dalam sehari. Buang air besarnya lembek atau bahkan hanya air saja. Maaf ya, biasanya orang bilang mencret. Diare itu ciri cepirit, biasanya disertai mual, sakit perut, dan lemas. Apa penyebab diare? Penyebab diare umumnya adalah infeksi bakteri, usus atau parasit ke dalam pencernaan yang biasa hinggap di makanan dan minuman. Waktu sebelum makan, tidak mencuci tangan dengan bersih. Makan makanan yang tidak matang juga bisa menjadi penyebab diare. Makan makanan yang pedas juga menyebabkan diare. Air minum tidak higienis yang berbau itu juga menyebabkan diare. Membuang sampah sembarangan. Orang yang jarang mandi, terkena hujan, bajunya tidak diganti, bisa juga terkena diare. Intinya tidak menjaga kebersihan tubuh. Diare bisa juga disebabkan oleh berbagai kondisi. Salah satunya adalah lingkungan yang kurang bersih. Ayo, kita tanya ke dokter yang ada di puskesmas Lanong. Apa yang harus kita lakukan jika mengalami diare, dokter? Nah, apa yang harus kita lakukan jika di rumah ada yang mengalami diare? Yang bisa dilakukan pertama yaitu kita minum air putih yang cukup untuk mencegah dehidrasi. Air putih itu untuk orang dewasa paling tidak minimal 1 gelas, ya. Itu diminum setiap dia habis muntah atau dia habis diare atau BAB-nya. Kemudian kalau anak-anak ini paling tidak setengah gelas. Jika dia mau minum atau dia merasa haus sehingga menghabiskan 1 gelas, justru lebih baik untuk mencegah dehidrasinya. Air minuman itu tadi itu disarankan untuk menggunakan air yang mengandung elektrolit. Contoh yang paling gampang adalah minuman Oralit. Nah, kemudian jika di rumah tidak ada Oralit, apa yang bisa diberikan? Yaitu bisa diberikan air gula dapur. Dengan komposisi untuk 1 gelas, itu gulanya sekitar 2 sendok teh. Kemudian minuman-minuman lain isotonik seperti yang bermerek Coca atau apapun itu boleh diminum, tidak masalah. Kemudian bisa juga minum jus-jus buah, dimana tujuannya adalah untuk mengganti cairan yang hilang tadi. Kemudian konsumsilah makanan-makanan yang mengandung probiotik seperti itu yang paling gampang dicari dan banyak orang tahu. Itu untuk melawan bakteri jahat di dalam usus. Nah, jadi bakteri dalam tubuh itu ada 2, ada bakteri baik dan jahat. Nah, untuk pada kasus diare ini bakteri jahatnya berkembang lebih banyak sehingga menimbulkan gejala diare ataupun muntah itu sendiri. Sedangkan makanan yang perlu kita hindari yaitu adalah beberapa makanan seperti susu. Nah, itu dapat memicu diare menjadi lebih banyak. Nah, kemudian makanan yang berlemak, yang berminyak, itu diharapkan untuk dikurangin atau dihindari. Dan minuman lain seperti teh, ini beberapa praktisi menyatakan tidak masalah, tapi beberapa juga menyatakan tidak bisa. Kemudian minuman seperti kopi dan alkohol untuk dihindari. Kemudian obat-obatan anti diare yang bisa dibeli di apotek atau toko obat, itu minumlah sesuai dengan anjuran yang tertera pada brosur obatnya. Kemudian jangan lupa untuk istirahat yang cukup. Bagaimana cara kita mencegah penyakit diare tersebut, dok? Untuk mencegah penyakit diare, itu bisa kita lakukan dengan menjaga kebersihan diri dan tangan, terutama kebersihan tangan. Tangan ini kita cuci dengan menggunakan air sabun dan air mengalir. Itu pada saat kita sebelum makan, kemudian sebelum kita menyiapkan makanan, dan setelah makan. Nah, kemudian kita juga harus memastikan bahwa air yang kita konsumsi itu sudah bersih dan matang. Kemudian kita juga harus membuang sampah pada tempatnya
agar penyakit itu, sumber penyakitnya tidak menyebar kemana-mana. Kondisi seperti apa ya dok yang harus segera dibawa ke Fasiankes? Pada sebagian besar kasus diare, itu umumnya diarenya bisa hilang atau sembuh sendiri dalam waktu beberapa hari. Namun yang harus kita ingat, jangan lupa untuk rehidrasi cairan. Kemudian beberapa diare juga ada yang berlangsung kronis dan agak lama. Hati-hati pada kondisi ini karena dapat menimbulkan gejala dehidrasi. Nah, gejala dehidrasi itu yang bisa kita lihat apa saja. Yang pertama yaitu adalah frekuensi urinnya yang menurun dari kencingnya. Kemudian mulutnya terlihat sangat kering. Kemudian yang ketiga itu matanya terlihat cekung seperti orang yang kurang tidur. Hal ini terutama pada anak-anak harus diperhatikan karena itu sudah merupakan salah satu gejala dari dehidrasi. Pada fesesnya itu dapat ditemukan adanya darah atau feses yang berwarna hitam. Jika hal itu muncul atau kondisi diare tadi yang tidak membaik dalam waktu beberapa hari, maka segera temui dokter atau tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Untuk menghindari terjadinya diare, maka sangat penting bagi kita untuk menjaga kebersihan diri dengan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satu dan yang utama yaitu adalah rutin mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Karena tangan merupakan media yang paling efisien bagi bakteri untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, di mana hal itu yang dapat menyebabkan seseorang tertular atau terkena penyakit. Tidak hanya kebersihan diri yang harus kita perhatikan, kebersihan lingkungan pun juga harus kita perhatikan. Maka diharapkan juga bagi masyarakat agar dapat memahami dan menjaga kebersihan diri maupun lingkungan sebagai langkah efektif dalam mencegah penyakit diare. Mari kita cegah diare dengan PHBS. Nah, sekarang sudah tahu tentang diare. Mari kita jaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Ayo cegah diare.